Oke, kita lanjutkan materi kita tentang SPL ya. Ini satu rangkaian. Hari ini kita bicara tentang inverse matrik, di mana sebuah matrik itu kita katakan sebagai matrik yang non-singular. Kalau dia non-singular itu artinya matrik ini punya inverse. Nah, bagaimana sebuah matrik dikatakan sebagai matrik yang punya inverse? Itu jika saya bisa mendapatkan matrik yang berbeda, sedemikian hingga nanti perkalian antara dua matrik itu, sebut saja matrik A dan matrik B, jadi A kali B, hasilnya itu akan sama dengan B kali A sama dengan I. Ini adalah matrik identitas atau matrik satuan. Jadi kalau kemarin pada saat kita bicara tentang operasi matrik, perkalian matrik itu tidak komutatif ya. Kecuali matrik itu dengan inverse-nya. Dia akan saling apa nih? Pencariannya dibolak-balik itu akan sama hasilnya menjadi matrik identitas. Nah, kalau matrik itu punya inverse, maka inverse-nya akan tunggal. Nggak mungkin inverse suatu matrik itu lebih dari satu. Terus bagaimana cara mendapatkan inverse gitu ya? Kalau kayak gini nih, diketahui ada matrik A dan B, terus Anda disuruh tunjukkan B itu inverse dari A. Apa yang harus kita lakukan? Anda bisa melakukan perkalian antara matrik A dengan matrik B. Jadi matrik A dengan matrik B kalau kita kalikan, kalau hasilnya itu adalah identitas matrik satuan, maka dua buah matrik ini adalah saling menginverskan. Tapi kalau misalkan dia nggak menjadi matrik satuan atau matrik identitas, maka bukan merupakan inverse ya. Jadi kalau gini saya kalikan, saya akan punya baris satu kolom satu berarti baris satu di sini kalikan dengan kolom satu. Saya punya 6 dikurangi dengan 5. Baris satu kolom 2 berarti 2 kali 5 itu 10 dikurangi dengan 5 kali 2 berarti min 10. Terus baris 2 kolom satu min 1 kali 3 negatif 3 ditambah dengan 3 dan terakhir 3 ya. Baris 2 kolom 2 saya punya min 1 kali 5 jadi kita punya min 5 ditambah dengan 3 kali 2 plus 6. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan ternyata hasil perkalian antara matrik itu adalah 1, 0, 0, 1. Dia menjadi matrik identitas atau matrik satuan. Maka di sini kita katakan bahwa A dan B itu adalah dua buah matrik yang saling menginverskan. Itu cara melihatnya. Terus eh, ini beberapa sifat dari inverse ya. A inverse kalau diinverskan lagi akan kembali ke dirinya sendiri. A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse dan A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditranspuskan. Nah, bagaimana cara mendapatkan inverse dari sebuah matrik? Karena kita ini masih belajarnya pada OBE, pada apa nih? Eh, ya penyelesaian matrik dengan menggunakan operasi baris elementer, maka untuk mendapatkan inverse-nya kita selesaikan dengan cara itu. Jadi yang pertama, saya bentuk sebuah matrik yang merupakan gabungan antara matrik A dengan identitas. Kalau A ukuran 3 kali 3, maka digabung dengan identitas ukuran 33, nanti matriknya akan berukuran menjadi 3 kali 6. Kalau A berukuran 4 kali 4, maka identitas juga akan berukuran 4 kali 4. Yang Anda dapatkan matrik berukuran 4 kali 8. Dan seterusnya. Nah, gabungan antara matrik A dengan identitas ini Anda OBE-kan sehingga menjadi matrik ekselon baris tereduksi. Jadi kita OBE sehingga jadi MEBT. Nah, setelah kita lihat dia sudah jadi MEBT, misalkan matriknya berubah menjadi C sampai D gini ya. Jika C-nya itu sekarang jadi matrik identitas, maka D itu sama dengan A inverse.
Tapi kalau C-nya tidak menjadi identitas, kita katakan bahwa matrik A itu tidak mempunyai inverse. Gitu. Contoh nih. Kalau kita punya mau menyelesaikan dari suatu sistem persamaan linear, tapi mau cari solusinya dengan inverse, kan dari bentuk AX sama dengan B, nanti kita akan dapatkan bahwa X-nya itu sama dengan A inverse dikalikan B. Jadi Anda harus cari dulu inverse-nya. Contoh ya. Jadi saya punya SPL ada 3 persamaan dengan 3 variabel seperti ini. Yang pertama, tuliskan SPL itu dalam bentuk perkalian matrik. Berarti akan saya dapatkan, saya akan punya, ambil matrik koefisien, matrik variabel, matrik ruas kanan. Ya, dari koefisien saya punya baris 1, 1, 0, 1, baris kedua min 1, 1, 1, baris ketiga 1, 1, 4. Terus kemudian dari sini Anda disuruh menentukan inverse-nya. Berarti yang pertama, matrik A itu gabungkan dengan matrik identitas. Ini dia. Jadi kalau kita lihat, ini tengahnya ya. Nah, ini matrik A, ini identitas. Dari matrik yang ada ini, kemudian Anda OBE, sehingga dia berubah menjadi MEBT. Sama seperti yang tadi. Ini ketemu satu utama. Nah, satu utama ini harus jadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 harus kita nolkan. Dengan cara apa? Anda bisa dengan cara baris 2 saya tambahkan baris 1, baris 3 saya kurangi dengan baris 1. Kita hitung. Ini dapatnya. Terus kita lihat di baris kedua ini sudah satu utama, maka Anda tinggal membuat angka lainnya menjadi 0 di kolom kedua. Berarti ini baris ketiga yang harus kita nolkan ya. Baris ketiga supaya 0 saya kurangi dengan baris 2. Ini dapatnya. Terus kita lanjutkan di baris ketiga, saya peroleh ini satu utama. Berarti pada kolom 3, ini satu utama harus satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi saya buat baris 1 supaya 0 menjadi baris 1 saya kurangi baris 3. Baris 2 kolom 3 supaya 0, maka baris 2 saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Nah, hasil operasinya seperti ini. Maka ini kalau kita lihat kembali, ini sudah jadi MEBT. Ya, kalau kita lihat kembali, ini jadi matrik identitas. Kalau itu matrik identitas, maka sisanya itu adalah inverse dari matrik A. Jadi saya punya A inverse-nya 35 min 2, 13 min 1, min 1, min 2, 1. Itu adalah inverse dari matrik A. Kalau inverse-nya sudah didapatkan, maka kalau Anda mau mencari solusi dengan menggunakan A inverse kali B, tinggal kita kalikan aja. Jadi ini tadi A inverse-nya, ruas kanannya 413, kita kali-kalikan, maka saya peroleh solusi dari SPL ini adalah 10, 17, min 6. Berarti X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 17, dan Z-nya sama dengan negatif 6. Begitu cara mendapatkan solusi SPL dengan menggunakan inverse. Ya, ini Anda nanti silakan nyoba secara mandiri seperti biasa. Kalau memang ada kesulitan, Anda boleh japri, boleh enak ke grup aja ya biar sama-sama belajar bersama. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya.